Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry, selamat pagi. Pagi Makcis. Ya. Ya. Alhamdulillah podcast ini bisa live Ya. juga hari ini. Walaupun agak sulit dikit ya. Oke. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur hari ini berkesempatan bertemu dan mendengarkan pengalaman dengan salah satu putra terbaik bangsa yang berasal dari Silungkan dan pernah membawa nama harum Silungkan di masanya. Terima kasih untuk waktu yang disediakan untuk ngobrol tentang Silungkan kepada Bapak Haji Fauzi Hasan. Sama-sama buat Silungkan. Apa kabar, Fer? Alhamdulillah kabar baik Makcis. Topik kita hari ini adalah pengalaman menjadi wakil wali kota pertama di kota Sawah Lunto. Ya. Sebagai pendahuluan kita tampilkan profil Makcis sebagai narasumber pada episode kali ini. Ya. Sudah terlihat ya Makcis? Ya, bisa lihat. Kalau dari foto Makcis yang ada di sini, jadi penasaran berapa sih sebenarnya usia saat ini? 27 kebalik. Masih muda. Serius ini Makcis? Berapa usia Makcis yang ada di foto ini? Foto pada saat umur 53 itu. Ya. Masih gagah dan sehat ya Mak? Wah. Oh ya, alhamdulillah. Sehat. Selamat datang di podcast Ngobrol Tentang Silungkan Makcis. Ya, terima kasih. Tentang saya Haji Fauzi Hasan, gelar adat Datuak Duni Kayo, lebih sering dipanggil Makcis atau Kap atau singkatan dari Captain. Itu panggilan di Bang Nagari itu. Ya. Itu sebenarnya bukan kapten, tapi kepala gitu. Walah saya baru mau komplain, kalau wakil wali kota seharusnya dipanggilnya Meya. Makcis lahir di Silungkan, usia 72 tahun, asal kampung dari Tanah Sirah, dan bako dari Mota Panggang. Istri almarhumah Hajah Lela Pujianti, berasal dari kampung Dalimo Jauh. Pujianti. Kampung Dalimo Jauh. Iya. Apa? Ibu meninggal di usia berapa Makcis? Ibu meninggal 2014 setelah beliau menyelesaikan tugas di DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi PAN. Ya, menjabat menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 6 waktu itu. Meliputi Padangpanjang, Batu Sangkar, Damasraya, Kota Selunto, dan Sijunjung. Wah, keluarga politikus nih ya. Kami memang dari keluarga politik. Memang kita ini dikumpulkan karena ada kesamaan-kesamaan ya Mak. Kita lanjut Mak. Ya. Makcis dikaruniai 3 orang anak yaitu Falan Yanggrelia, Putih Yudo Lavina, Prawiro. dan yang bontot Yudo Prawiro. Dari ketiga anak tersebut Makcis dikaruniai 8 orang cucu, termasuk 2 cucu kembar. Ya. Makcis seorang pensiunan wakil wali kota Iya, Kota benar. Sawah Lunto tahun 2008. Setelah pensiun saat ini, Makcis aktif sebagai petani dan berkebun. Iya. Iya. Sekarang jadi petani. Ini menjadi bukti bahwa sektor agrikultur ini memang profesi yang fundamental yang selalu menjadi Iya, andalan sepanjang betul. masa. Terlebih lagi Indonesia kaya Agraris. akan kekayaan alam dan negara agraris. Visi dan misi dari Makcis. Visi hidup bahagia di hari tua.
Semua orang ingin hidup bahagia ya Makcis. Terlebih lagi dapat menikmatinya di hari tua. Misi bergerak, berpikir Iya, agar tidak pikun. terus berpikir, mudah-mudahan tidak pikun. Dan untuk filosofi hidup yang dipegang Makcis adalah sederhana dan menghargai siapa saja. Ya, banyak teman aja. Setuju dengan kesederhanaan kita bisa masuk dan diterima di segala lapisan masyarakat. Alhamdulillah, sekarang kita hidup di negeri orang, ya kita bisa berbaur ya dengan mereka, itu udah suatu kebahagiaan. Kita masuk ke hobi Makcis. Hobi yang pertama ini bermain bola. Wah iya, itu udah dari kecil. Kata orang semakin tua, bermain bolanya makin Iya. kecil. Mulai dari sepak bola, bola tenis, Akhirnya sampai golf. bola golf. Golf memang betul, tapi terakhir udah gitu, karena nggak aktif lagi di kerja, kita nggak lagi karena biayanya cukup tinggi. Kalau petani main golf orang ketawa, kita main golf kita pakai cangkul aja lagi. Iya, ganti stick. Hobi yang kedua ini berkuda pordasi. Apa singkatan pordasi ini Makcis? Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Kita tahu Makcis punya beberapa kuda andalan dengan panggilan Sri Gunting. Iya, Sri Gunting. Ya kita pakai semuanya pakai nama di belakangnya Sri Gunting gitu, semacam stable kita. Jadi kuda kita itu nama awalnya misalnya Raja, Putra, Ratu, belakangnya Sri Gunting semuanya. Ada Putri Sri Gunting, kalau betina Putri Sri Gunting. Jadi kalau di komoditas kuda namanya Pak Sri Gunting. Hobi yang ketiga ini berburu. Berburu apa Makcis? Ya. Berburu babi. PBB, Porbi, Persatuan Olahraga Berburu Babi. Dan yang terakhir adalah traveling. Iya, bukan traveling. Seperti yang kita bisa lihat terkadang Makcis ada di Padan, di Silungkang, di Pekanbaru, tiba-tiba ada di Jakarta, di Medan, di Malang, kembali ke Pariaman, Benar. dan beberapa lokasi lainnya. Ya, komoditas travel, komoditas round happy di Silungkang, di Guntur ya. Itu kita touring. Iya, terus ke Pangandaran, ke Cidaun, ke pokoknya daerah-daerah Jawa Barat, dan pernah kita tahun 2023 itu dari Jakarta ke Silungkang naik motor ya 1.500 lah kira-kira. Bagaimana? Bisa disebut Jack Palalayamak. Enggak, itu memang yang di atas 50 semua yang pergi. Hanif, Hendri, ya, si Amran, pokoknya yang biasa nongkrong di gotong royong. Iya tua-tua keladi, makin tua makin berminyak. Ya, ini melatih motorik kita agar ya seperti tadi itu nggak pikun. Bercanda Makcis, di satu sisi kita salut dan kagum melihat rasa kebersamaan, keberanian, dan kekuatan Makcis dan rekan-rekan. Banyak orang yang usia yang lebih muda seringkali kita temukan tidak berani lagi jalan jauh, tapi Makcis masih berani. Dan jarak dari Kayu Tanam ke Silungkang itu lebih kurang 100 km. Dan hampir ya cukup jauh, hampir dikatakan 90% itu naik motor saya untuk ke Silungkang. Jalan bagus. Jalan di Sumatera Barat cukup bagus. Kita lanjut ke karir politik Makcis. Oke. Tahun 1978 sampai tahun 1998 Makcis aktif di Partai Golongan Karya. Bukan. Pertama itu kita di Golongan Karya itu saat kita masih pegawai di Bank Nagari.
itu merupakan kewajiban lah, ya kan? Tidak bisa di luar partai itu, golongan karya. Tahun 1998 sampai tahun 2019, Partai 98 Amanat pindah Nasional ke PAN. Partai Amanat Nasional. Ya, paling lama, dan kita ikutlah membesarkan bersama Irwan Hussein Akon, ya kan? Beliau yang mengajak saya untuk bergabung dulu dengan almarhum Datuk Maas Datuk Murek, ya, untuk bergabung di Partai PAN. Jadi boleh katakan beliau itu suhu saya. Tahun-tahun reformasi Mamang PAN berjaya di Sumatera Barat Yamak. Iya, betul. Tahun 2019 sampai tahun 2023 Makcis aktif di Partai Demokrat. Zaman Demokrat. SBY berkuasa. Demokrat, waktu di Demokrat. Saya maju bersama PDI waktu itu. Karena kita ada keluar dari Partai PAN, ya kan, dengan satu tujuan politik. Akhirnya kita gabung untuk memaju tiket untuk wali kota. Kita maju dengan Demokrat, begitulah kira-kira. Dinamikanya begitu. Oke. 2023 sampai dengan sekarang Makcis bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, sebagai Ketua Dewan Pakar di Kota Soluto. Kota Soluto. Ya. Kita masuk di pengalaman pendidikan Makcis. Makcis di tahun 1969 lulus dari SMP Negeri 5 Bukit Tinggi. 66. Ya, 66 SMP 5 Bukit Tinggi. Kena ikut dengan Sumondo, Datuk Saril Kudus. Ya. Lulus 69. Kemudian di tahun 1971 Makcis lulus dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi atau dikenal juga dengan SMA Lambau. Lambau. Ya. Ya. 1975 Makcis lulus dari UPN Veteran Jakarta. Jadi waktu itu belum UPN namanya. PTPN, Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional di bawah Departemen Hankam. Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional yang Jalan Gambir di bawah Departemen Hankam. Bukan di Pondok Labu sekarang. Ya. Setelah itu dinegrikan. Sekarang kan udah negeri dia. Betul, di tahun 2014. Kapan sekolah di Silungkangnya? Enggak. Di Selungkang cuma kalau libur. Kalau libur ke Selungkang bermain, bawa bola, main di stasiun Cintomoni. Setiap libur pulang. Oh, tetap. Itu nggak bisa ditawar itu. Ini bukti kebanyakan orang-orang Silungkang yang maju sudah merantau dari kecil Yamak. Benar. Sekarang kita masuk di pengalaman kerja Yamak. Iya. Tahun 1973 sampai tahun 1978 pernah bekerja menjadi staf di KSP Kemauan Bersama Benar. Jakarta. Jadi disitulah saya menyerap ilmu dari orang tua kita. Di KSP itu tempat saya magang sambil kerja, luar biasa lah, gurunya banyak, hebat-hebat tuh orang Selungkang, Nawir Said, Haji Hajar, Haji Ismail, Haji Anas, pokoknya yang keren-keren itu guru saya semua itu. Ilmu beliau, Haji Marzali, bapaknya Amit. Iya, Pak Haji Ismail bapaknya Tuk Anas itu. Ya, beliau jadi menyerap ilmu itu dari orang Selungkang saya. Tahun 1978 sampai tahun 1998 pernah menjadi kepala cabang di Bank Nagari Sumbar dulu, Ya. dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah Ujung Gading.
Bang Nagari, PPD. Ya, PPD Sumbar. Ya, iya. Terakhir jabatannya kepala cabang terakhir. Dimulai dari bawah juga dari petugas biasa, kelerek. Iya, tukang ketik. Iya, betul. Iya. Tahun 2003 sampai tahun 2008 mendapatkan amanah untuk menjadi wakil wali kota Kota Wali kota. Sawah Lunto. Benar. Ini tantangan sekali yang Makcis dari profesional menjadi birokrat. Saya pikir perlu adaptasi yang luar biasa. Sering hijrah. Keberanian hijrah itu. Ya kan? Jadi iya, jadi kita itu mungkin keturunan kali ya, orang Selungkang itu cepat beradaptasi. Ya. Ini mungkin keturunan juga dari Ande kali. Ande itu kan banyak om. Wah, ini benar tantangan karena hidup itu kan hijrah. Jadi dengan filosofinya seperti padi gitu. Benih padi itu kalau nggak dipindahkan kan nggak berbuah dia. Ya, disemaikan padi, nah, itu dipindahkan ke sawah, baru dia menghasilkan. Tapi kalau kita stuck di satu tempat, kita nggak pernah berkembang. Ya misalnya kita di Selungkang saja, ya kan? Makanya ada pepatah Minang kan, Kamadang apa? Krakatau Madang Diulu, ya kan? Babuah babu ngobalun, marantau bujang dahulu, di rumah pagunung alun. Jadi disuruh keluar kita. Sangat menginspirasi sekali Makcis. Terakhir kita lanjut dengan informasi kontak Makcis. Ya. Makcis bisa dihubungi melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081363621977 atau melalui Facebook dengan tautan seperti yang terlihat pada layar atau dengan kata kunci Fauzi Hasan. Seperti yang terlihat pada layar ini, ada Chevrolet Trooper tahun 1990. Mobil jadul masih saya pakai sampai sekarang. Masih. Dan sudah pernah dia berfoto di Monas. Sudah pernah dibawa juga ke Jakarta. Tangguh seperti yang punya. Sudah berapa kali ganti kulit? Bosan ganti lagi catnya pokoknya. Iya, saya pernah lihat warnanya dari putih, biru, terakhir coklat. Ya. Dan di sebelah kiri, terdapat foto Makcis bersama Ibu, mulai dari menjadi pengantin, sampai usia senja, romantis sekali Makcis. Itulah tadi profil dari Bapak Haji Fauzi Hasan, yang menjadi narasumber pada episode kali ini. Seperti kita tahu kenyataannya, bahwa Sawah Lunto baru menjadi kota sejak tahun 2003, yaitu terjadi pemekaran di tahun 2003 menjadi kota Sawah Lunto dan kota Sijunjung. Sebelumnya Sawah Lunto ini masuk dalam Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Jadi dia pisah dengan Sijunjung tahun 90 itu. Tahun 90, kota Sawah Lunto dilakukan pemekaran. Makanya Selungkang yang selama ini masuk Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, ya kan? Nah, kota Sawah Lunto menjadi kota setelah bergabungnya Selungkang, Talawi, Lumindai. Karena luasnya nggak cukup, kalau tidak Sawah Lunto akan menjadi kota administratif. Jadi turun nilainya, tidak kota madya. Nah, bergabunglah kita waktu itu dengan segala dinamikanya, ada yang pro dan kontra, ya kan? Tapi alhamdulillah selesai dengan musyawarah dan mufakat, kita menjadi bagian di kota Sawah Lunto. Nah, uniknya kota yang memiliki ada desa, ya kan? Ada dua bentuk pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, sama dengan Kota Padang. Padang juga
karena dia termasuk Kabupaten Padang Pariaman dulu. Oh begitu, informasi ini Ambu dapatkan dari Wikipedia, di mana disebutkan pemekaran terjadi di tahun 2003 dari kota Sawah Lunto Sijunjung menjadi kota Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto saja tidak masuk Sejunjung lagi. Kota Sawah Lunto dipimpin oleh seorang wali kota. Wali kota pertama Yang kota Sawah Lunto Sijunjung ini adalah Bapak Ahmad Nurdin. Iya. Terus yang terakhir itu Subadi Soekardi, almarhum. Itu masih ditunjuk. Nah, adakan pemilihan langsung dengan DPR. Dulu kan ditunjuk gubernur aja melalui Menteri Dalam Negeri kan? Belum. Baru di tahun 2003 kota Sawah Lunto memiliki wakil wali kota pertama yaitu Bapak Haji Fauzi Hasan. Datuk. Datuk aja karena di kita kalau dulu bapak di kantor, kalau di luar datuk. Ya, ya Per, lanjut Per. Kita masuk untuk pertanyaan pertama ya Matcis. Bagaimana pengalaman dan persiapan Matcis menjalankan tugas sebagai wakil wali kota pertama? Apa yang ada di benak dan pikiran Matcis saat itu sebagai birokrat? Ya. Ya. Jadi saya berkecimpung di politik ini di saat Irwan Husein Akon mencalonkan diri untuk anggota DPR RI tahun 99. Saya sebagai ketua tim pemenangan melihat tahun 2003 akan ada pemilihan wali kota langsung melalui anggota DPR. Ya kan? Saya melihat peluang ini karena dengan adanya saya menjabat sebagai pimpinan bank 4 tahun lebih kurang di Sawah Lunto, saya memiliki akses kemana-mana, ya kan? Nah, peluang inilah yang kemudian saya kelola dengan baik, saya manage dengan baik untuk maju di pemilihan tahun 2003. Ya. Orang banyak meminta saya sebagai calon wali kota saja. Tetapi atas nasihat dari tokoh-tokoh Silungkang, terutama juga dari Ikatan Pensiun Bank Nagari, BPD, mereka menyarankan saya, juga Nenek Mamak Silungkang lah, belajarlah dulu untuk menjadi wakil. Dari wakil inilah nanti untuk muncul sebagai wali kota. Nah, itu yang saya ikuti. Saya ikuti, bergabunglah saya dengan Bapak Amran Nur almarhum. Alhamdulillah. Nah, yang partner saya. Nah, alhamdulillah waktu itu kita terakhir itu bersaing dengan sesama orang Selungkang juga yang jadi wakil Ongku Datuk Irlan Muhammad. Dia maju dengan Pak Samsul Rahim, mantan Bupati Solok, ya kan? Udah bertempur orang Selungkang sama Selungkang. Ya, tapi itu kan perjalanan ya. Alhamdulillah, mungkin rezeki ada sama saya barangkali, ya kan? Itu. Jadi kita harus melihat dulu tupoksi kita sebagai wakil yang tertuang di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang yang kita bisa baca, wakil apa sajalah. Kita mulailah wakil presiden kah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Itu hanya memiliki 3 tugas. Tugas pokoknya, 1, membantu sifatnya. Membantu yang atasan kita, taruhlah gubernur kah, bupati atau wali kota.
di dalam hal pengawasan pembangunan, inspektorat. Yang kedua, membantu atasan kita itu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, terutama wanita, gender. Yang ketiga, membantu atasan kita itu wali kota dalam hal pembinaan pemerintahan terbawah, desa. Itu 3 ya. Itu namanya membantu. Kalau atasan kita tidak mau dibantu, ya kita duduk-duduk aja. Jadi kalau anekdot kita sesama wakil itu kita punya badan tapi tidak punya kepala. Kan? Di sini banyak terjadi konflik. Konflik yang si wakil tadi nggak tahu dengan posisi dia. Dia mau ikut juga dalam hal pembangunan yang lain. Ya, saya enggak. Saya cuma itu. Kalau wali kota aja nggak mau dibantu, ya kita duduk aja lah. Berbaik-baik, ya kan? Jadi itu yang membuat kadang-kadang harmonisnya ketidakharmonisan hubungan di dalam pemerintahan. Wakil itu pun atas perintah, tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Hanya 3 itu tupoksi kita. Menggantikan. Kalau wali kota itu tidak mau digantikan, ya seperti kejadian pengalaman saya, rapat seluruh kepala desa dan lurah di Kota Solunto. Waktu itu wali kota di Jakarta. Ini rapat ini terjadwal. Saya ada, tapi wali kota waktu itu batalkan rapat, ya kan? Tunggu saya pulang, bisa begitu. Jadi kita nggak otomatis, tidak gila. Itu. Jadi tergantung harmonisasinya. Itu yang penting. Kalau misalnya ada yang mau jadi wakil wali kota, ya kan? Jadi ada badan tapi tidak ada kepala. Gimana? Oh enggak, betul. Lihat aja lah contoh di dalam pemerintahan kita. Bagaimana Pak wakil presiden kita sekarang aja kan, ya kan? Berarti Makkis bekerja mengikuti tupoksi yang sudah diatur oleh undang-undang yang ada saat itu. Jadi, yang di Makkis. situ wakil itu begitulah. Tidak memiliki kecuali diberikan, ya kan, oleh wali kota atau gubernur atau apa. Kota Sawah Lunto ini terdiri dari 4 kecamatan, Berangin, Lembah Segar, Silungkang, dan Talawe. Sebagai putra Silungkang, apakah Makkis pernah terpikirkan untuk memberikan perlakuan istimewa untuk Silungkang selama menjabat sebagai wakil wali kota? Maksudnya, apakah Makkis pernah terpikirkan untuk memprioritaskan Silungkang dalam program kerja Makkis? Begitu kita disumpah sebagai pejabat negara, sebagai orang nomor 2, kita adalah milik dari seluruh warga kota. Mungkin ada ambisi kita atau ego kita, tapi itu kita coba untuk berlaku seadil-adilnya. Namun kadang-kadang sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang juga terbawa juga dengan emosi untuk daerah kita, ya kan? Apalagi bisa saja perlakuan khusus ini datang dari pejabat tersebut atau juga datang dari aspirasi rakyat. Seperti kita saat ini tidak memiliki wakil di legislatif. Rakyat Silungkang sebagian besar merasa suara mereka tidak terwakilkan di legislatif. Iya.
Pasti ada lah. Tapi ini tidak menjadi sebentar, brother. Tapi tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Contoh, pada tahun pertama dan kedua itu kan ada seleksi pegawai negeri ASN yang kewenangannya masih di tangan wali kota. Testing masih kita lakukan. Jadi saat itu dengan kita dengan wali kota memiliki kewenangan untuk memasukkan orang. Belum melalui seperti sekarang, konsultan, ya kan? Ya, kita yang putuskan. Jadi alhamdulillah waktu itu timbullah seperti tadi euforia kedaerahan kita itu. Saya mencoba memanfaatkan situasi itu dengan memasukkan warga kita untuk menjadi pegawai negeri. Sebagai orang Nagari Silungkang, saya bagi dua, Silungkang dan Muara Kelaban. Tidak Silungkang saja, karena Muara Kelaban itu bagian dari Silungkang. Jadi ada 10 di Silungkang, 10 di Muara Kelaban. Tapi orangnya nggak usah kita baca ya. Tapi kita tidak pernah menyebutkan si A, si B, si B. Tapi berani saya katakan, saya yang mungkin mereka tahu sekarang itu. Ya kan? Tapi sesuatu itu tidak perlu kita expose. Ya kan? Alhamdulillah kita berusaha tangan kanan berbuat, tangan kiri kalau bisa nggak tahu gitu. Ya, saya sadar gitu. Pasti orang akan apa yang dibuat oleh si Ci kok. Banyak yang bicara begitu. Ya kan? Tapi alhamdulillah pada saat itu ada kewenangan 10 di Silungkang, 10 di Muara Kelaban. Saya rasa orangnya masih hidup sekarang. Itu yang ada hal di saat itu kita berdiri di 4 kecamatan dan ada saatnya kita berdiri di kecamatan kita. Iya, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Begitu juga Amran, ya kan? Kita harus berpikir juga untuk negara kita sendiri. Nggak bisa enggak, nonsen di situ. Bohong kita kalau nggak. Seperti Pak Amran, almarhum. Beliau begitu melihat SMA cuman ada 1 di Kota Solonto, beliau dirikan yayasan, beliau buat SMA swasta. Talawi. Ya, dia buat SMA swasta 2 lokal, muridnya mungkin nggak sampai 15 orang. Setelah itu beliau negerikan. Saat itulah saya juga berpikir, kapan kita punya SMA negeri? Pada tahun 2005, mungkin saya salah strategi. Memang saya ingin waktu itu ada SMA negeri. SDI, ya kan? Dan kita berusaha untuk mendapatkan dana anggaran pra negeri kan sebesar kalau nggak salah 200 juta dan disetujui DPR. Namun mungkin saya salah approach pendekatan sehingga gagal total, gatot. Ya kan? Gimana? Enggak berhasil. STI enggak berhasil saya. SMA negeri di Silungkang enggak berhasil. Karena saya mungkin yang salah. Enggak pandai saya melakukan pendekatan ke STI. STI enggak salah. Ya.
Ya waktu itu akhirnya anggaran itu dikembalikan ke kota. Ya sudahlah, mudah-mudahan SDI ini bisa menjadi sekolah swasta yang baik. Kita bersama-sama. Oh enggak, ada. Ya, tapi ada momen-momen tertentu kita juga harus ya sangat ini kan seni, semuanya seni kok. Lanjut, silakan. Sebagai seorang birokrat di pemerintahan daerah, tentu memiliki perhatian tersendiri di hati untuk daerah yang pernah menjadi tanggung jawabnya, yaitu sawah luntuh, khususnya Silungkang. Bagaimana menurut pengamatan Magcis terhadap perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan? Sejak Magcis menjabat sampai dengan saat ini, kurang lebih selama 21 tahun. Ya, betul. Apa saja yang menjadi catatan khusus dari Magcis tentang keadaan Silungkang bagi pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan juga sekarang sebagai rakyat biasa? Jadi itu luas sekali pertanyaannya. Jadi mungkin kita batasi karena itu panjang. Kita batasi saja dulu ke masalah ekonomi lah, ya kan? Kampung kita dengan infrastruktur, kondisi tanah semuanya itu kan sangat kurang lah dibandingkan dengan tetangga kita. Kita itu dulu terkenal dengan industri tenun yang bisa menyerap sumber daya manusia sebanyak mungkin sehingga biaya tenaga kerja kita itu terserap oleh industri ini. Mulai dari tukang turiang, tukang tonun, tukang ani, tukang lipat, tukang setrika, semuanya ada kerjaan. Di saat industri Indonesia bergerak, terutama di Pulau Jawa, kita nggak siap bersaing dengan daerah Jawa, sehingga seperti benang kita mengharapkan dari Jawa datangnya, sehingga biaya produksi kita di Silungkang tinggi, tidak bisa bersaing dengan yang di Jawa Barat, gitu. Nah, ini kita tidak siap. Mulailah banyak pengangguran, mati satu-satu, orang mekanisasi mesin, 10 mesin diladani oleh satu orang, ya kan? Kita masih tetap memakai padat tenaga kerja, satu mesin satu orang, ya kan? Dengan tinggi kosnya biaya produksi kita. Ini mengakibatkan ekonomi kita mundur. Ekonomi kita mundur ini satu-satu jalan adalah pada tahun-tahun 60-an itu kita lari ke Jakarta. Nah, sebenarnya orang Silungkang itu mungkin Profesor Amri Marzali tahu betul. Kita bukan perantau yang ulet seperti orang Periaman. Kita enggak. Kita semua usaha kita itu di rumah, di atas rumah, di bawah tempat tenun. Kan begitu orang kita. Pakaikan sarung aja dia di rumah itu bapak-bapak kita itu, ya kan? Tapi gimana? Kelebihannya orang Pariaman itu apa, Magcis? Orang Pariaman itu perantau. Mereka tidak melihat daerah di mana mereka sampai sekarang Papua itu orang Pariaman semua. Orang Pariaman di Cilincing itu di daerah-daerah Selam itu dia berani. Di Jawa Barat orang kita mana mau di Tanjung Priok aja orang Silungkang nggak ada mungkin satu juga, ya kan? Mau aja di Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan, mau tempat-tempat yang enak, yang bisa ngumpul, bisa ngomong Silungkang.
Orang Priaman enggak. Jawa Barat, saya kan touring tuh. Banyak warung Padang. Itu rata-rata orang Priaman, dia punya istri orang Sunda. Diajarin dia bikin nasi Padang orang Sunda. Dia buka warung Padang. Banyak warung Padang daripada warung Sunda di Jawa Barat. Orang kita enggak bisa. Orang kita enggak. Nah, inilah sehingga ekonomi kita itu mundur, banyaklah merantau. Itu dari segi ekonomi. Enggak bisa enggak, kita itu pedagang. Kalau melihat kepada ke arah politik atau pendidikan, pendidikanlah dulu. Kalau pendidikan sepanjang orang Selungkang itu cerdas dulunya, sangat cerdas. Di SMA 1 Sawalunto itu rata-rata juara umumnya orang Selungkang. Nggak ada yang bisa menandingi. Tapi kok belakangan ini enggak. Saya nggak tahu itu apa ada penelitian kenapa. Tapi menurut saya generasinya mungkin yang berubah. Dulu kita makan minyak dengan garam, ya kan? Sekarang udah bakso aja semuanya, Indomie, ya kan, somai. Nah, sehingga ini mungkin ada pengaruh. Karena katanya ya garam sama minyak batana ini membuat pembangunan jaringan otaknya hebat katanya. Cuman kita nggak sadar. Nah, itu dari ya daging. Dulu di Selungkang itu rumah potong tuh paling kurang tiap hari Minggu itu ada 2 atau 3 ekor potong sapi. Sekarang enggak. Karena faktor ekonomi tadi, kehidupan kita itu berat di Selungkang. Kalau dibandingkan dengan Kubang, Lunto, mereka masih memiliki tanah untuk ditanam duren atau apa. Kita enggak punya. Nah, itu. Kalau dari pendidikan kita dengan SDI ini sangat bagus. Mudah-mudahan potensi ini bisa terus kita pertahankan. Kalau dari segi keamanan, kampung kita itu bagus. Dimulai dulu dari zamannya Jalim BKR, ya kan? Nah, sekarang kan enggak lagi. Nah, yang penting itu saya sampaikan, kita harus siap kembali menata hubungan antara eksekutif nagari, kota, desa dengan nenek mama. Ini yang perlu diperbaiki. Gimana? Menata ulang. Dulu wali nagari, ini pernah juga saya podcast dengan si Budi. Dulu waktu kita masih nagari, itu seorang wali nagari itu ada 3 fungsi yang dia pegang. Sebagai tokoh masyarakat, dia dipilih, ya kan? Terpilih dia jadi wali nagari. Kalau nggak tokoh dia nggak terpilih. Yang kedua dia tokoh adat, karena di setiap kantor wali nagari itu adalah balai adat. Yang ketiga dia sebagai perwakilan pemerintah. Dengan dipisahkannya kita masuk ke kota, ada desa, ada kepala desa. Hilang satu fungsi. Seluruh persoalan mengarah kepada kepala desa atau kepala dusun. Ya toh? Sehingga peran yang 2 lagi, peran sebagai tokoh adat dan zakat hilang. Orang semuanya lempar kepada kepala desa. Ya kan? Hilang. Coba. Beda lah. Waktu itu kan kepala desanya baru dipilih sekarang. Kalau dulu kan ditunjuk oleh wali kota. Ya kan? Mungkin aja dia nggak tokoh, mungkin aja dia karena kedekatan, ya kan? Nah, oleh sebab itu, cobalah kembali kita peran nenek mama sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat itu kembali.
Jangan semua persoalan dilempar kepada kepala desa atau kepala dusun. Mari dulu, sehingga ada tokoh masyarakat seperti Buya Konta yang tua dulu kan, Mak Tok Meme, ya kan, Yumir Harun, ya kan, Rashid Abdullah, Mak Maulana, ya toh. Nah, sekarang nggak ada yang ditokohkan lagi. Apakah seperti saya jadi tokoh Selungkang? Nggak ada tokoh. Udah sama aja kita semua di Selungkang itu. Ngeri. Nggak ada yang bisa ditokohkan. Apakah dia dari pejabatnya, atau dari kekayaannya, atau dari kepintarannya. Saya mau tanya sekarang, Mas Ferry. Ada nggak tokoh Selungkang? Bisakah enggak saya disebut tokoh? Enggak ada yang patuh sama saya. Oh, yang kaya. Siapa yang kaya? Kalau sejauh pengetahuan Ferry, tokoh-tokoh Silungkang ini adalah para niniak mama, cerdiak pandai, alim ulama, pejabat-pejabat pemerintahan, bunru kanduan, pengusaha Silungkang yang dermawan untuk Silungkang. Seperti itu pemahaman Embo Makis. Iya, tapi tokoh yang tidak sebenarnya, tokohnya itu enggak didengar orang. Apalagi di Selungkang itu ada pameo yang kurang baik. Mungkin Pak Profesor Amri Marzali bisa mengolahnya, ya. Seperti sekarang itu, ini bahasa Selungkang ya, maaf ya. Kok kayo wang, dia tidak meminta. Kok codiak wang, dia tidak bertanya. Kok bagak wang, dia tidak melawan. Mau apa kita? Udah sama aja semua ya. Sulit sekarang kita mengatakan seorang yang kaya, yang dermawan lah, yang begini menjadi tokoh di Selungkang. Atau orang yang berpangkat, yang tinggi lah sebenarnya jadi tokoh Selungkang. Enggak. Kembali ke adat. Ya. Fungsikan adat itu betul-betul seperti dulu lagi. Sekarang kan semuanya kan dianggap enteng aja semua, dipermudah. Sekarang saya mau tanya sama Ferry, ada nggak sekarang nenek mama kita itu dilewatkan? Nggak kan? Kita memiliki legitimasi dari masyarakat. Misal ditunjuk aja, wang kini kok jadi tukang puang. Ya kan? Tapi apakah ponakan-ponakan atau warganya itu menyetujui? Enggak juga. Dia baru berguna untuk kampung ini saat ada orang kematian atau orang beralek. Sehingga mulutnya ini nggak bisa ke keponakannya. Sehingga itulah yang menyebabkan kita nggak punya wakil. Karena karisma. Ya, nggak bisa. Misalnya saya arahkan sekarang, kita pilih si Anu itu untuk jadi wakil kita di DPR atau wali kota, nggak bisa. Emangnya dia ngasih makan saya? Begitu anunya terus. Udah berat. Ini kalau saya bilang kankernya udah stadium 4. Benar, ini maaf ya, marah-marah lah orang Selungkang sama saya. Tapi itu yang terjadi. Udah sama gede semuanya, sama kodang juga. Tapi kita nggak bisa ngomong. Nah, itu Selungkang. Jadi kita harus cobalah kembali ke adat yang sebenarnya. Untuk kampung itu betul-betul dilewatkan. Sehingga dia memiliki legitimasi. Yang melewatkan siapa? Warganya. Iya, kalau dia kaya, dia nyumbang. Kalau dia miskin, tenaga. Tapi ini nggak pernah kita lakukan lagi. Maka saya sampaikan, tolonglah, sadarlah. Sehingga betul-betul untuk kampung, karena yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi itu kan untuk kampung. Dia semacam panglima teritorial. Nah, itu. Nah, dari segi politik, gimana kita berpolitik? Kemarin kita udah bayoyo, gitu. Hasilnya apa? Ya kan? Nihil kan? Enggak satu. Siapa yang mau disalahkan? Usaha sudah ada.
Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita berbuat tapi tidak memikirkan efek samping. Ini saya sampaikan aja di sini. Bayi Yo, itu Muara Kelaban nggak dibawa itu. Silungkang itu kan masih nagari. Muara Kelaban bagian dari nagari kita. Tidak diikut sertakan. Sekarang dia 2 anggota DPR-nya. Ya, 2. Kemarin kita acara luar biasa, apa namanya, Silungkang masa lalu, apa, Tempo dulu. Kita dengan pokirnya Pak Dewan, ya toh, Muara Kelaban nggak diikutkan, ngeri nih, nggak diikutkan. Besok dia bikin gimana kita? Jadi sesuatu itu harus dipikirkan dulu. Efek sampingnya itu ya tidak euforia ramenya yang penting. Tapi dampak negatifnya apa? Nanti dengan 2 itu dia mengatakan, kita rakit kembali hubungan baik kita dengan keponakan kita itu. Jangan dipertentangkan. Kalau bergabung kita dengan Muara Kelaban ada 8.000 suara kita. Kekuatan yang luar biasa. Ini yang harus kita racik kembali. Itu dari segi politik. Jangan diperuncing persoalan. Rangkul ponakan itu. Betul. Ini yang harus kita lakukan, semakan re-engineering adat. Mungkin ada adat yang perlu kita perbaiki, ya kan? Tapi kalau kita masih tetap seperti ini, saya agak pesimis, Peri. Pesimis. Dan tidak pernah kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita buat di Silungkang. Kita berikan misal bantuan, tapi tidak ada tindak lanjut evaluasi. Apakah bantuan itu berhasil atau tidak, atau hilang lenyap begitu saja? Berapa dimasukkan ikan ke dalam sungai, ya kan? Itu diekspos sekian puluh ribu ferry menyumbangkan, ya kan? Tapi setelah itu ikan itu nggak tahu kemana perginya, ya kan? PKS kata cuma bibit jengkol atau taruh lagi tuh, tapi di mana jengkolnya nggak tahu kan? Bayoyo kita di apa, Alam Panjang, kenapa tidak berhasil? Tidak pernah kita evaluasi. Sehingga ini akan terjadi lagi 2029. Nah, ini yang perlu tokoh-tokoh kita itu sadar, ya kan? Negeri kita baik, bagus, tapi memang kata orang kalau Silungkang itu pelope aja dia cuka seorang. Jadi itulah, mudah-mudahan, saya berharap tidak pesimis, mudah-mudahan ini akan kita berusaha terus untuk memperbaiki, memperkuatkan. Saya kan sekarang sudah masuk mungkin di dalam KAN, ya kan? Saya akan mencoba bersama-sama dengan ketua yang ada sekarang untuk membalikkanlah atau memperbaiki apa yang kurang, ya kan? Itu Pak. Tapi ada yang saya ingin tambahkan sedikit. ASN yang ada di Sawalunto kita sangat sedikit. Dan itu pun pada posisi tidak memegang level struktural yang tinggi lah. Ada si Edo, ya kan? Ada ya ada pindah ke Solo Insinyur apa itu namanya yang di Meloe. Jadi memang kita kurang, kalah total lah dari Telawi. Tidak berapa, boleh katakan
bibit-bibit untuk di birokrat kita itu sedikit sekali. Dan ada yang akan untuk sampai ke level kepala dinas saya lihat sulit. Kecuali ada satu Edo. Siapa si Eko? Edo, anak Sedi. Ini yang apa? Jalur ada, cuman ya kalau itu kan tergantung mereka sendiri kan. Ada yang masuk jadi pegawai negeri tapi sulit mengembangkan diri dia, ya kan? Sulit. Jadi posisi struktural terisi cuman ada siapa lagi nih si adiknya Wan Basri, si U kan? Ya paling-paling dia berapa tahun lagi juga pensiun itu. Dia kembali sekarang baru eselon 3. Eselon 2 nggak ada orang selungkang. Itulah Ambung Kadri kemarin. Jadi memang sangat-sangat memprihatinkan untuk masuk ke Kota Solo itu ASA. Harapan kita itu hanya DPR, kan? Untuk bisa mengawal. Nah, tapi sekarang tuh DPR nggak ada pula, ya kan? Makanya iya, nggak bisa ngomong. Iya. Ya, apalagi penerimaan sekarang berat. Kalau zaman Mak dulu itu ya kita yang memutuskan kan mau masuk 10 atau apa, ya kan? Tesnya kita yang mentes. Tapi sekarang kan semua diserahkan ke konsultan. Paling terakhir wawancara, nah, itu pun berat. Kita tidak ada di level eksekutif. Ya itulah negeri kita. Wah, masih kita tidak boleh berjuang, kita harus berjuang. SDM kita itu mungkin yang mau pulang kampung itu bekerja di kota Selunto itu juga terbatas kan, semua rata-rata kita kan merantau banyak. Ya kan di luar bagus, tapi untuk raw material ke dalam kota saya lihat sekarang sangat minim. Untuk level pimpinan dalam beberapa tahun ini sulit. Ya kan strukturalnya kan ada. Ya ada paling si U dengan si Edo itu baru eselon 3 dia itu. Mudah-mudahlah kalau dia bisa bertahan. Ya, sebentar. Saya ingin sedikit memberi gambaran tentang Silungkang dalam konteks politik. Kita belum melek politik, artinya belum terbuka secara luas lah artinya untuk melihat politik. Masih orang kita itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Berpolitik ini kan bagaimana kita mencari kekuasaan, mengambil kekuasaan dengan bermacam-macam cara, ya kan? Tapi sederhana aja saya sebutkan, tidak usah saya uraikan. Banyak apa yang kita lakukan itu dari sudut pandang dia yang benar. Contoh, pertanyaan, kenapa saya berkuda? Hobi, ya kan? Karena dengan berkuda itu saya bisa meraup suara sebanyak-banyak tanpa kampanye yang mahal. Komoditas kuda itu banyak. Misalnya orang pacuan kuda. Pacuan kuda itu yang datang tuh 40.000 orang. Nah, announcernya kalau saya kasih aja duit 200.000, tolong sebutin nama saya tiap sebentar dengan kuda saya. Itu saya udah kampanye. Ya kan?
Tapi dari sudut pandang orang kita, apa nih urus kudo ke kudo nih urus ya. Dia nggak paham. Ya, sehingga saya nggak kampanye. Yang kedua, kenapa saya berburu? Komoditas buru itu sangat loyal kepada sesama hobi. Nah, orang kita nggak apa najis kojo moci anjang. PKS sekarang Partai Islam itu berebut untuk jadi ketua Persatuan Babi, buru babi di Sumatera Barat. Tapi orang kita mana sudut pandang kirinya yang dilihat anjingnya nyopoci. Termasuk Irland juga jadi korban aja. Tidak pernah orang sungkan melihat dari segi positifnya. Dan itu disebarkan kemana-mana. Saya mengalami betul. Berat perjuangan saya. Irland juga. Apa sih yang nggak dibuat oleh Irland? Tapi negatifnya bukan main bu. Tetap dia kacau film motonya tatuti lah. Dia nggak mau bergaul lah. Aduh. Mereka udah karakter, saya lihat. Udah karakter. Karena dia kekurangan dia cari kekurangan orang. Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Saya mengalami terus setiap hari. Kasihan. Ya, tapi itu harusnya mulai dari orang tua mencoba untuk memperbaiki, mendidik anaknya. Cobalah berpikir positif, ya kan? Kalau hanya negatif aja terus yang dikembangkan, kan? Kapan kita membaik lagi? Kasihan Irland, saya lihat kenapa dia nggak bisa 2 kali. Potensinya sangat luar biasa, orang di luar mengakui dia, ya kan? Nah, tapi di Selungkang tuh nggak kepilih dia. Mungkin banyak faktor sebabnya, tapi oke lah kita nggak usah nangis. Yang penting tahun 2029, mari kita rekonsiliasi, ya kan? Tapi kalau cuma berkutat kita seperti aja, ya menghastakan sarung, bisa jadi banyak kita yang kurang. Yes. Banyak yang harus kita perbaiki. Kita butuh tokoh lah yang berani. Yang kalau salah bilang salah lah. Ini enggak berani membuka. Kalau salah akui. Nah, makanya waktu itu pertanyaan, ya kan? Saya ini pengalaman saya betul-betul berkesan bagi saya, Ferry. Perlu saya sampaikan. Di waktu pemungutan suara di DPR waktu pemilihan terakhir itu. Ini pengalaman nih, ini pengalaman paling berkesan saya. 3. Ya. Ada pertanyaan dari anggota DPR, saya lupa namanya, ke Pak Amran, calon wali kota. Pak Amran, sekarang Pak Amran ambil Fauzi Hasan sebagai wakil. Dia kan orang bank, ya kan? Mana tahu dia pemerintahan. Pak Amran bingung, ya kan? Pak Amran bingung jawabnya. Saya bilang, saya jawab. Saya sampaikan, Amerika itu yang memerintah itu para bankir, saya bilang. Bankir-bankir Yahudi. Kenapa? Karena seorang bankir itu kemampuan dia 2 kali orang biasa. Saya sombong waktu itu kan. Dia bingung kan semua anggota DPR itu. Kenapa? Saya sampaikan. Seorang bankir harus memiliki pengetahuan sebagai akuntan 1/5, saya bilang. 1/5. Sebagai seorang yang paham tentang ekonomi makro dan mikro, 2/5. Sudah 3/5 kan? Sudah 3/5. Setelah itu, sebagai seorang bankir harus memiliki pengetahuan hukum.
yang paham dia hukum, karena setiap kertas di bank itu adalah masalah hukum. 3/5. Sudah berapa? 1, 2, 3, 6/5 kan? Kan 6 baru tuh. Yang 4/5 dia sebagai seorang gentleman and scholar. Gentleman and scholar ini berani mengatakan saya salah dan saya mengakui kelebihan Anda. Ya kan? Itu 10/5. 10/5 itu menjadi 2. Jadi porsinya bukan seorang akuntan yang paling besar, tapi ada orang gentleman yang mengakui kekurangan kita dan bisa mengakui kelebihan. Ini seorang bankir, saya bilang. Bingung tuh anggota DPR. Saya bilang jangan bilang saya nggak mengerti pengetahuan pemerintahan. Kemampuan saya itu 2 kali Anda, saya bilang itu. Ini penting. Jadi seorang bankir itu begitu. Bukan ngitung-ngitung debit kredit, saya bilang gitu. Ya, bisa. Itu. Jadi itu yang penting. Oke, Ferdi, maaf ya, saya agak kadang-kadang karena ini di kampung kan enak juga nih. Pemaparan dari Majlis ini sangat komprehensif walaupun disampaikan dalam potongan-potongan contoh, tapi mewakili secara keseluruhan untuk mendapatkan solusi kebangkitan Silungkang di masa depan. Kalau boleh disimpulkan, Majlis meminta kita baik orang yang di kampung maupun di rantau untuk kembali ke adat. Mari kita kembali meninggikan para niniak mamak sebagai orang yang dapat dijadikan teladan dan orang yang dianggap dapat mewakili warga Silungkang untuk kembali menjadi Nagori yang hebat. Kita kembalikan fungsi niniak mamak sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk Nagori Silungkang. Oke, tidak ada masalah. Silakan. Ya, agak transfer. Iya, ini warung sih. Kita nggak bisa stop warung ngomong. Minum dulu ya, Ber. Majlis. Untuk mencairkan suasana dan kita juga mau mendengar merdunya suara Majlis. Boleh tidak kami minta Majlis untuk menyanyikan salah satu lagu kesukaan Majlis? Wah, boleh aja. Emang kita pejabat itu begitu. Kalau nggak pandai nyanyi nggak pejabat namanya. Karena setiap orang kawinan itu nggak perlu duit, kita bawa, kita nyumbang nyanyi aja. Very. Apa? Enggak terdengar. Enggak. Iya, pakai Google Map ya. Gitu. Iya, pakai Google Map. Map. Ya, Pak. Nyanyi. Ada King apa? Oh, Aryati. Itu lagu-lagu jadul itu ya. Oke. Aryati di kau mawar asuhan rembulan. Aryati di kau gemilang seni pujaan.
satkah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan, ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Udah deh, karena orang rame. Cukup itu pembukaan aja. Jadi saya cuma berharap sebenarnya Fer, ada orang yang nanya kenapa saya begitu, ya kan? Itu yang saya inginkan sebenarnya, dialog, ya kan? Supaya kita kebuka. Tapi saya tidak ingin ngomong ini one way komunikasi. Maunya kita dialog, diskusi kita, ya kan? Nah, terbuka maunya saya tuh ada forum komunikasi atau forum diskusi supaya negeri kita ini bagus. Saya ingin di Selungkang nanti, karena jarak saya dengan Selungkang dekat, saya ingin mungkin ada pembicara-pembicara dengan ketuakan, nanti kita diskusi dengan desa, dengan bagaimana dengan Muara Kelaban untuk memajukan negeri kita ini. Kita mulai seperti itu. Tidak pada saat akan ada acara baru kita pentampan tinggal. Kita mulai dari sekarang. Insya Allah PKS Jakarta akan memfasilitasi forum komunikasi ini Makcis. Insya Allah bisa terlaksana dalam waktu dekat. PKS dan para andiko di Jakarta telah memilih ketua dan wakil ketua untuk mewujudkan forum ini. Itu kunci. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih untuk waktu yang Makcis sediakan untuk ngobrol dengan kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan saya di juga sana-sini. Mau menyampaikan ucapan maaf. Mungkin itulah adanya saya, ya kan? Kalau ada yang nggak benar, berikan saya kata maaf. Itu aja. Terima kasih Makcis. Sehat selalu. Oke. Semoga kita dapat memberikan Assalamualaikum. kesempatan Sampai untuk jumpa. berjumpa nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.